Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi teknologi rekayasa mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini di hari Sabtu saya akan membahas tentang counter, ya. Jadi counter yang saya bahas adalah bagaimana counter yang ada di PLC CP1E. Oke, nah kita akan buka software CX Programmer dan CX Designer, di mana CX Programmer nanti kita gunakan untuk membuat program PLC, sedangkan CX Designer kita gunakan untuk mensimulasikan nanti programnya, kita komunikasikan secara virtual antara HMI dengan PLC. Nah, ini adalah softwarenya CX Programmer yang sudah kita program. Nah, kita akan tunjukkan di sini. Ini adalah PLC-nya yang kita gunakan, itu adalah CP1E. Kita memilih yang N40, ya. Kita pilih N40. Terus kemudian di dalam program counter kita akan menggunakan dua jenis counter yang ada di PLC CP1E. Yang pertama ini adalah counter untuk decrement counter. Terus kemudian yang kedua adalah reversible counter. Nah, apa bedanya? Dan nanti teman-teman dengan melihat ini bisa memanfaatkan fungsi counter untuk perhitungan di dalam program PLC kita. Nah, di dalam program decrement counter ini simbolnya adalah CNT, sedangkan reversible counter itu adalah CNTR. Oke ya. Nah, untuk yang decrement counter kita nanti akan memiliki dua input. Ya, dua input. Di mana input yang ada di sini 0.0 itu adalah kita gunakan untuk clock atau untuk menurunkan nilai timer, karena ini timernya decrement. Sedangkan I0.01 ini kita gunakan untuk reset. Jadi ini saya tulis saja reset. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini counternya kita namakan counter 0. Nah, kita buka lebih detail dalamnya. Ini saya double klik, terus kemudian detail, saya masuk ke instruction help. Nah, ini adalah petunjuk atau help dari perintah counter. Ada CNT, ada CNTX sebetulnya. Tapi ini bedanya hanya set value-nya. Yang CNT nanti menggunakan BCD, sedangkan yang CNTX menggunakan desimal atau heksadesimal. Nah, kita akan menggunakan yang CNT sehingga kita nanti datanya adalah di BCD. Nah, CNT yang ada di program yang ada di PLC Omron CP1E itu kita bisa memiliki 256 counter. Tetapi nanti nama counternya atau counter numbernya di situ nanti tidak boleh sama dengan kalau kita menggunakan CNT yang reversible, yang CNTR, ya. Kita gunakan nama yang berbeda. Nah, kita punya 256 untuk counternya yang ada di sini. Terus kemudian sebentar. Kemudian untuk yang set value-nya, karena kita menggunakan CNT, kita bisa mulai dari 000 sampai 999 di dalam data BCD, ya. Kita sampai 9.999. Terus kemudian kalau teman-teman ingin mengetahui karakteristiknya ada di sini. Misalnya kalau kita reset, maka set value akan menuju ke set value yang kita masukkan. Misalnya kalau kita masukkan 10, maka dia akan muncul 10, dan setiap kali input countingnya ada di situ, maka present value yang ada di counter akan turun 1, gitu ya. Sampai kemudian dia
bernilai 0, maka outputnya atau completion flag-nya, counternya akan menyala. Jadi nanti itu akan kita manfaatkan untuk menyalakan output kita. Oke, nah kita tutup di sini. Ini adalah untuk help-nya. Nah, namanya kita untuk yang counter adalah counter 0, sedangkan untuk value-nya kita simpan di data memori 0. Nah, data memori 0 atau D0 di sini nanti yang akan kita masukkan melalui HMI kita, gitu ya. Oke, terus kemudian nanti apabila counternya ini sudah mencapai 0, maka dengan kontak counter 0 ini kita akan menghidupkan output key 100 di mana ini adalah lampu 1. Lampu 1 ini nanti juga akan kita berikan simbol atau berikan berikan tanda di HMI kita. Ini adalah untuk counter. Sedangkan untuk yang kedua, ini adalah untuk yang reversible counter. Nah, kalau yang counter decrement tadi hanya dua inputan yang kita butuhkan, satu untuk counting, satunya untuk reset. Kalau yang reversible counter ini adalah 3. Jadi nanti ada input untuk counting up atau increment, ada input untuk counting down atau decrement, ada input untuk reset. Nah, kita membuat di alamat yang berbeda. Ini untuk count up kita di alamat 02, count down kita 03, dan untuk reset di 04. Nah, di sini nama counternya kita buat berbeda. Yang tadi adalah counter 0, yang untuk counter decrement ini counter 0, yang di sini kita beri nama counter 1. Sedangkan set value-nya, kalau di sini kita simpan di alamat D0, di sini kita simpannya di alamat D10. Kita lihat lebih detail untuk di help-nya. Ya, help-nya yang ada di sini, kita masuk instruction help. Nah, maka di sini sebetulnya ada dua juga, CNTR dan CNTRX. Ini tergantung dari nanti kita menggunakan set value-nya itu menggunakan data BCD atau menggunakan data desimal. Nah, ada sedikit yang perlu diperhatikan tadi, bahwa untuk counter tadi, untuk yang counter yang decrement, kalau dia sudah mencapai nilai 0, maka dia harus di reset untuk kembali lagi ke set value yang sudah kita masukkan. Tetapi untuk yang increment di sini, ini kalau kita masukkan increment, ya, ini naik yang ada di sini, terus kemudian kita masukkan ke decrement, maka value-nya akan turun. Nah, kemudian kalau nanti set value-nya itu kita naikkan terus dan melebihi dari set value, maka otomatis output completion flag ini akan menyala. Demikian pula kalau kita turunkan terus sampai dia 0, maka outputnya juga akan menyala. Jadi untuk counter ini bisa kita gunakan untuk up dan kita bisa gunakan untuk down. Jadi untuk up kalau melebihi set value akan on. Kalau down akan melebihi menilainya 0 juga akan on, gitu ya. Jadi tidak perlu kita reset sebetulnya, ya. Nah, maka kita bisa lihat yang ada di sini. Ini adalah program PLC-nya. Nah, sekarang kita akan membuat program untuk HMI-nya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang kiri ini adalah kelompok untuk yang decrement counter. Ini mungkin saya bisa masukkan, misalnya pakai label di sini. Saya kasih label. Ini adalah decrement counter, gitu ya. Oke, nah ini teks atributnya di center, ini di 2, nah, kita oke. Jadi ini untuk yang decrement counter. Terus saya copy, saya paste di sini.
ini adalah untuk yang reversible counter. Ya. Oke, ini saya besarkan. Nah di sini count di sini digunakan untuk counting down. Terus reset ini nanti terhubung dengan tombol reset. Jadi kalau ini saya double klik, di sini alamatnya adalah 00 ya, alamatnya adalah 00. Nah, di mana 00 di situ nanti masuk ke sini. Jadi nanti kalau inputan yang 00 aktif, maka counternya akan menghitung. Terus kemudian untuk yang reset kita masukkan di 01 karena di sini program kita reset itu 01. Sedangkan set value-nya kita masukkan di D0 ya. D0 ini kita masukkan set value-nya ada di sini. Ini adalah set value-nya. Nah, ini kita masukkan ke DM0 di sini ya. Ini D0 ya. Maka nanti untuk memasukkan berapa nilai counternya adalah dengan memasukkan di angka yang sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan itu kita koneksikan dengan counter ya. Maka di sini kita koneksikan dengan counter. Anda lihat di sini ini adalah set counternya. Nah, counter 0 karena tadi dikirimin counter 0, sehingga nanti present value-nya yang ada di counter itu nanti akan terbaca ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah set value-nya misalnya 10. Nah, di sini nanti awal juga akan bernilai 10 kalau kita reset. Tetapi kalau nanti kita counting ya, ini ada inputan di yang warna hijau di sini untuk count, maka ini akan turun terus sampai kemudian 0, maka lampunya akan menyala. Terus kemudian untuk yang datanya kita menggunakan BCD ya. Kita ini menggunakan BCD yang ada di sini karena tadi untuk program counter kita CNT ini set value-nya ini harus BCD, maka kita samakan. Ini untuk decrement counter, sedangkan untuk reversible counter ini adalah untuk counting up, ini counting down, dan untuk reset. Alamatnya sudah kita samakan. Counting up di sini adalah menggunakan 02 karena program kita di sini ini adalah 02 ya. Kita turunkan di sini ini adalah 02. Sedangkan counting down 03, resetnya 04. Set value-nya kita simpan di D10. Maka di sini ini set value-nya yang ada di sini kita simpan di D10 ya. Terus kemudian untuk data type-nya desimal dan storage type-nya BCD disamakan dengan program PLC kita. Oke, kalau ini sudah, maka kita bisa mensimulasikan ya, kita bisa mensimulasikan. Ini kita koneksikan menggunakan PLC PT Integrated Simulation. Jadi kita nanti bisa mensimulasikan HMI dan PLC kita secara virtual. Ini kita koneksikan, kita simpan. Oke, kemudian kita start. Oke. Nah, di sini saya ingin menunjukkan lampunya kenapa kok menyala ya. Kenapa lampunya menyala? Karena di program kita Anda lihat di sini itu nilainya adalah 0 ya, nilainya adalah 0 karena kita belum masukkan di data memori kita ya, di sini juga 0. Nah, maka kita sekarang masukkan di data memori kita yang di sini. Ini D0-nya kita masukkan, misalnya nilainya adalah 10, kita enter. Nah, di sini kan present value-nya yang ada di counter ini masih 0. Kalau ini kita reset, dia akan berubah menjadi 10 sehingga lampunya ini mati. Terus kemudian yang nilai counter yang ada di reversible counter ini misalnya kita isi juga 10, kita enter, kemudian kita reset yang ada di sini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau misalnya ini countingnya saya turunkan 1, ini maka dia akan turun jadi 9. Ini 2, maka ini jadi 8,
terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah 0, maka lampunya akan menyala. Kemudian di sini tidak bisa lagi, countingnya ini kita tekan, tetap tidak bisa sebelum kita reset. Nah, itu karakteristik dari decrement counter yang ada di PLC Omron CP1E. Nah, untuk yang reversible counter, di sini karena nilainya setting 10 dan present value-nya 0, maka ini kalau kita counting up terus, dia naik gitu ya. Nah, 1 terus sampai dia itu melebihi 10, kembali lagi ke 0, maka baru lampunya menyala. Misalnya ini naik 4, 5, 6. Tapi kalau ada countdown, maka dia akan turun ya. Ini countdown, dia akan turun nilainya. Kalau ini saya naikkan, dia naik lagi ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau saya naikkan lagi, nah, dia berubah jadi 0, lampunya menyala. Nah, di sini kalau saya naikkan lagi, dia berubah nilai present value-nya jadi 1, maka dia lampunya mati ya. Naik terus, maka dia masih bisa terus sampai nanti nilainya 10. Terus kemudian berubah menjadi 0, baru dia lampunya menyala ya. Kalau ini 9, 10, kemudian 0, nah maka dia lampunya menyala. Demikian pula kalau ini saya countdown, ini nilainya akan berubah menjadi 10 ya, masih menyala, baru kemudian countdown lagi, dia kalau bernilai 9 dia akan mati lampunya. Nah, di sini kalau kita countdown sampai nilainya kemudian 3, 2, 1, 0. Kalau nilainya 10, nah dia menyala. Jadi kalau countdown, present value-nya bernilai 10, maka lampunya menyala. Kalau count up, kalau nilainya berubah jadi 0, nah dia menyala. Maka ini 0, ini menyala gitu ya. Itu karakteristik yang reversible counter. Jadi Anda bisa lihat di situ, nanti ada 2 jenis counter yang ada di PLC Omron CP1E, decrement counter dan reversible counter. Nah, Anda nanti bisa memanfaatkan tergantung dari kasus yang Anda tangani. Anda bisa memanfaatkan decrement counter ataupun reversible counter. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.